Masukin aja. Boleh. Iya dia yang beliin. Nah, lo kalau ngambil duduk. Itu dia. Oh. Singkat saja. Oke. Paham? Jadi sebelumnya ada template nggak buat kita? Oh, harus gimana sih? Lo nggak dikasih apa-apa soalnya nggak dikasih briefing. Mau kenalan kita pakai template apa dulu? Kan biasanya nama nim terus ada Templatean tambahan biar orang kayak orang tua dikit. Gitu. Apa ya? Tapi ini deh. Itulah template nama NIM, nama panggilan jangan panggilan rumah ya. Sayang. Enggak maksudnya panggilan kalian di anak. Apa sih nama Anda dulu? Artemis ya. Artemis kalian panggilnya apa? Terus yang kedua kayak kenapa mau masuk ke AE? Tapi jawab jujur ya. Jangan ada embel-embel. Terus yang kedua misal kalian memproyeksikan kalian membayangkan diri kalian tuh di tahun 2045 tuh sebagai apa? Jadi apa deh? masa emas Mati gua. Udah mau dari mana dulu? Dari gue dulu ya. Gua dulu yang kenalan apa gimana? Bisa kami dulu. Oke. Kenalin Dava Artemis 070. Kenapa mau masuk AE? Jujur karena mau ikut bokap. Bokap? Ngapain? Bokap engineer juga pesawat di apa? Kemenhan. Pertanahan. nama Aldrin Sean Artemis 065 Aldrin Sean panggilan Sean Artemis 65. Alasan masuk AE karena suka aja. Terus di 2045 saya pengen jadi wah itu dia pengusaha sih, pokoknya pengelola warisan nih. Jualan pisang, warisan Nah, kalau warisan berarti emang apa yang diproyeksiin? Emang apa yang kira-kira bakal dapat warisan? Pabrik tahu, apa pabrik gula, apa gitu? ya sedaknya warisan ilmu. kelas. Oke. Perkenalkan, Lanang Baswarasaki, bisa dipanggil Lanang. Kalau ada yang mau manggil sayang boleh, tapi cewek ya. Emang udah ada? Nah, makanya boleh. Berarti belum. Belum. Iya, benar. Cariin dong. Artemis 029. Masalahnya susah lo gap year 4 tahun kan? Ya jadi aku angkatan 92. Andai kan lo ngomong gitu, gua nggak apa ya? Gua nggak. Karena cocok sih. Oke, jadi alasan masuk A ya. Ini alasan spesial yang gak aku kasih tahu ke sembarang orang. Jadi aku ingin menciptakan pesawat sehingga biaya terbang dari Indonesia ke Manchester itu murah. Ini serius apa bercanda? Enggak, tapi enggak cuma ke Manchester sebenarnya. Intinya yang ngemajuin penerbangan Indonesia lah. Kenapa tuh? Kenapa harus dimajuin? Emang kondisi realitanya sekarang? Utamanya lihat kondisi sekarang Garuda versus Lion. Emang kenapa yang dilihat? Ya kan sangat, padahal Garuda yang BUMN itu kan yang punya Indonesia yang itu, tapi jadi sangat tersingkirkan secara persaingan, secara armada kalah jauh. Terus harga tiket lebih murah Lion walaupun delay. Iya, tapi tahu nggak Lion tuh tipikal apa? Apa maksud apa? Sisi kan? Iya. Ya, emang mereka main bisnisnya beda. Sama aja kalau ngebandingin harga Avanza sama Ferrari. Kenapa beda ya? Emang karena BUMN itu kan badan usaha. marketnya beda. BUMN badan usaha, itu juga bisnis. Iya, terus. Harusnya dikelolanya seperti bisnis. Emang harus dikelola seperti apa? Ya, emang nggak dikelola secara bisnis. Nah, Walaupun tiap tahun rugi emang. iya pengelolanya kan rugi dan nggak usah dilanjutin soalnya Panjang. kepanjangan. Boleh jadi pembahasan disadikin gitu bisa. Oke, terus apa latunya lagi? Indonesia di tahun 2045 itu aku umur 89. Enggak, aku umur berapa ya? 30-an lah. Dan jadi Kelahiran bapak berapa sih? 2005 nang 40. Gue 2006. Serius? Serius. terus gue sih dong. Mal KTP. Mal KTP. Enggak percaya lu 90. Mukanya 1990. Oke. Jadi 93 ya nang. Jadi di 2045 pengen jadi apa? Itu pengen menjadi seorang Bapak-bapak main burung. Nggak harus mau jadi apa sih, kalian posisikan diri kalian apa yang kalian bakal jadi, bukan nggak harus menjadi sih.
seperti apa kalian. Iya, ya, gini. Mapan udah beristri 2 misalkan kalau Iya, menjadi bapak dari dua anak. oke, bapak 2 anak, Istrinya semoga tetap satu. tetap 1. Terus kerja gajinya banyak. Udah. Udah. Yang lo 2045 belum lo jawab. Oh iya. 2045 gua pengen apa sih retire. Pengen retire. Retire early. Iya. Nah, berarti lo kalau gitu sebelum 2045 lo harus nge-push. Yes. Nah, cara lo nge-pushnya itu gimana? Apakah lo mau korupsi? Itu bisa jadi option. Bisa dipertimbangkan. Tawaran Kan ya jangan lawan arus. Kalau lu nggak bisa, mending ikutin. Bener dong. Hah? Yang rendah. Oke. Jadi itu dari kita. rezeki Boleh kenalin Apa nama tadi? NIM, Nama NIM. angkatan, jabatan Ya jabatan gue di udah KMPN. mau NIM S2 apa S1. dua-duanya. Dua-duanya boleh. Kenalin, nama aku Rio Baradasena Cahya Ningrat, panggilannya BC. Akronim tuh. Karena kan nama Rio kayaknya kan 10 dari 10 orang ya. Kayaknya adalah 1 atau 2 namanya Rio kan. Ya udah panggilan BC kan biar beda kan namanya juga panggilan, biar kalau dipanggil noleh kan. Kalau misalkan Rio yang noleh kan susah ya. Terus tuh ya, itu tahu kan siapa namanya? Nggak tahu. Iya sok. Enggak kenal. Ya udah emang nggak usah, emang nggak layak dikenalin dia. Itu apa lagi NIM-nya kalau di S1 kebetulan aku NIM-nya 136200057. Ada yang sama ya? Nggak ada. Oke. Kalau di S2 aku NIM-nya 23624023. Jadi 057 sama 023 tinggal dipilih mau yang pakai mana. Apalagi jabatan selama di KMPN apa sekarang? Sekarang dulu baru Sekarang cuma mas-mas biasa Sama di ya KMPN? sama anggota TPA lah. Di KMPN yang mungkin yang bisa dianggap ya aku pernah diamanahi, dipercayai untuk menjadi ketua divisi sosial kemasyarakatan. Sekarang namanya Pengmas. Tahun 2021 namanya Pengmas, 2022 Sosmas, 2023 Pengmas. Kenapa itu? Karena emang nggak ada pakemnya aja sih, terserah mau gimana, mau dikasih nama apalah suka-suka dia, mau Dimas, pengabdian abdi masyarakat, terserah. Asal daerah. Saudaranya dari Malang, Jawa Timur. Oke, coba asik. Emang lo Jawa? Jogja. Itu, Jogja. Oh iya, tapi Malang, tapi fun fact-nya aku dari SMP itu udah jauh dari rumah. Malang melintang. Ya udah sih. Oh iya, masyarakat Malang tuh maksudnya apa tuh? Itu gimana tuh? Terus apa lagi perkenalannya? itu udah. Udah. Mbak, pertanyaannya apa lagi? Pertanyaan. Oh, pertanyaan random dari satu orang berapa? 2? Dua harusnya 2. Minimal 2. Oke. Pertanyaan paling template setiap wawancara orang itu kenapa DPA? DPA. Ada alasan pragmatis sama idealis. Dua-duanya. Yang pragmatis itu karena waktu itu kan habis ngejabat nih. Waktu itu kan waduh ini panjang sih tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Ya waktu jadi apa? DPA? Enggak, awalnya itu aku bukan di DPA. Di DPA itu sekarang itu cuma pengawasan. Oh. Kenapa di DPA? Waktu itu soalnya kan, nah ini mungkin nge-track back dikit ke Sosmas itu ya. Sosmas waktu itu sempat mati. Kenapa? Karena COVID. Lama gitu. Jadi tahun pertama itu tahun 2021 itu istilahnya rebuilding. Karena rebuilding tuh ya udah kan kita nggak punya pakem, mau tanya pendahulunya nggak ada divisi Pengmasnya. Udah kan kebetulan aku masih staff nggak tahu apa-apa, bahkan gue backgroundnya gue tuh bukan dari Sosmas, bukan dari Pengmas. Ih, masa yang di wawancara itu? Iya, yang mana itu? Warna putih. Nah, udah kan. Habis itu gue ngelihat di sana, gue ngelihat kayak oke, ini tuh sepertinya kenapa itu? Karena caur lah intinya, kayak kita nggak tahu ngapain. Karena kita nggak punya pakem yang jelas, kita nggak punya sistem.
Beda kalau misalkan kita udah punya sistem, mau andaikan hiatus 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, itu andaikan kita punya sistem yang jelas, paling kan tinggal review dikit, masih cocok nggak, dikit, udah selesai. Nah kebetulan aku cuma diamalin jadi setahun mana bisa apa-apa kan kalau untuk yang gitu. Itu kan kasarnya udah transformasi ya, tai lah itu. Ya itu, akhirnya gue mau memutuskan masuk DPA biar apa? Biar gue tuh bisa masih melanjutkan apa yang gue pengen gue pikirkan itu ke DPA. Karena apa? Di DPA itu punya wewenang legislasi. Apa itu legislasi? Membuat keputusan, membuat peraturan, buat dia tuh mengeluarkan keputusan. Makanya kok legislasi itu berarti dia tuh membuat peraturan, bukan keputusan. Kalau semua keputusan semuanya bisa bikin. Ya maksudnya keputusan tentang peraturan regulasi. Regulasi. Ya gue pengen bikin GPK di sana, bukan GPK sih, garis. Iya namanya master plan. Dan sekarang lagi gue kerjain sih. Tapi nggak tahu tuh bisa nggak bisa selesai apa enggak. Semoga bisa. Suara. Terus orang mic di sini nggak mau. Oh, melu-melu. Udah dia nggak usah dipancing ngomong Jawanya dia jelek banget. Kalau di sana ngomongin so gatel tok. Aduh. Nyapa Udah ya. Nah kalau alasan idealisnya itu kebalik ya, itu harusnya idealis. Kalau pragmatisnya itu waktu ini on record ya. Penak ya. Enggak, kalau alasan pragmatisnya waktu itu kebetulan DPA itu dari awalnya angkatan gue itu 3 jadi 4 karena ada perubahan ADRT. Nah, di sana orang-orang yang muncul itu namanya unik-unik. Kayak ini siapa nih anjing, perasaan lo pengen mau jadi DPA. Ya walaupun DPA-nya kalau misalkan udah tahun akhir itu kan sampai besok kita nanti dilantik LB kan turun ya udah. Tapi sebenarnya menurut gue itu gue mikirnya wah ini orang-orang lucu-lucu ini nggak boleh lah. Akhirnya gue bilang gue ngajak 4 orang sama gue ya maksudnya. Alah isinya nih daripada yang isi orang lucu-lucu ini nih. Udah itu sih alasan pragmatisnya. Yang idealisnya tadi yang masalah master plan tadi itu. Judul skripsi pas S1. Judul skripsi itu langsung gue jemputin. Oh iya, kok tahu? Oh iya waktu itu gue roasting ya kira-kira lu pakai baju MU bulu warna putih lagi aja. Kenapa kok pakai yang tahun itu? Kenapa nggak pakai yang tim viewer? Itu pakai apa sih? 19 bulan ya? Iya yang Vodafone juga. Enggak, sharp. Judul skripsinya itu adalah mau bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Inggris boleh. Kalau misalkan bahasa Indonesianya itu analisis respon dinamik pada plat fleksibel dalam keadaan terendam di bawah air. Kasih tahu bikinnya pakai apa, bukan pakai Microsoft Word dia. Pakai latex. Itu bukan draftnya doang. Nah intinya nggak perlu tahu kan isinya apa? Tahu. Di ini deh, summary. Intinya itu gue tuh berangkatnya dari awal gue tuh mau bikin bukan bikin sih, ada sebuah garis besarnya, ide besarnya itu wahana bawah air, underwater vehicle. Tahu kan? Underwater berarti water. Selama ini kan kalau kalian udah dapat MKM belum? Atau statur? Ada. Lagi. Kalian tahu nggak apa load yang di sana yang nggak pernah dimasukin selain gravity? Drag. Ya drag akibat udara. Iya. Karena apa? Air resistance-nya. Kenapa? Kalian tahu density-nya dari air berapa? 1.225 kg per meter kubik. Bandingin sama air. Air berapa? Ya nggak harus hafal sih, nggak penting juga. 998,7 kg per meter kubik. 1000 kali. Ya kan? Nah karena 1000 kali itu pasti akan mempengaruhi perilaku dari strukturnya, ya kan. Nah intinya gitu, kita bikin penelitian itu buat melihat apakah ketika ada submerged structure it will mempengaruhi behavior dari strukturnya. Nah kemarin tuh itu yang gua bawa sekarang ke S2. Nah kenapa di lab getar? Karena di lab getar itu emang lab dynamic kan, jadi gua itu fokusnya tuh ke respon dynamicnya. Kalian udah dapat Kindin kan? Nah di Kindin kalian emang pernah mempedulikan itu kan?
nggak pernah kan. Ya udah. Baru 4. empat dong ya. Udah itu. Gak masuk berapa kali lu? Oh ya, gini yang ngajar siapa sih Pak? Legun. Pak Legun, Pak Ridanto. Rianto nggak ikut? Ridanto di pinggir nonton. Di mana itu? Itu Kayaknya belum deh. digabung. Digabung 2 kali, dipisah sekali. Ada mau rokok lagi nggak? Udah. Nggak, kalau mau ambil aja. Kerja dulu. Udah. Apa? Matlab tai. Itu tuh, bayangin minggu-minggu ya gue baru bangun tidur, gue baru membuka mata. BC Broadcast. nanyain THT, nanyain Matlab, anjing. Untung gue baik ya anjing, meskipun gue jawab dengan dry text dikit ya. Tapi emang buku matlab itu susah cuy. Terus lucu deh kalau misalnya lu nanya ke base itu dia tuh coba lu baca dulu. Lu udah baca belum sih? Belum. Terus lu baca nih. Terus lu tetap nanya, terus dia tetap aduh. Yaudah, jadi gini. Terus nanti akhirnya dia marah-marah. Tapi dia kalau marah-marah tuh bukan marah sih, ngomel. Kalau lu nanti tuh nutor lagi nggak sih? Pasti anjing, orang gue S2 sekarang. Coba lu kalau dinutor dia, ngerti nggak? Ya udah kalau ngerti nggak usah. Pokoknya gini nih. Saya itu lucu banget cuy. Kalian harus datang setiap BC itu. Tapi beres kan anjing akhirnya. Ngerti kan lo apa yang gue omongin nih. Cucu, gue sekarang banget jago gara-gara BC. Makasih ya BC. Tai anjing. Sekarang gue minta duit boleh nggak? Babi. Dah itu tadi masalah judul DA dan sedikit apa itu sneak peeknya isinya. Ini kalau mau itu kalian bisa akses di Gilip sih sebenarnya. Cari aja, nama gue udah masuk di sana, abstraknya udah ada, tinggal draft TA-nya belum gue kumpulin. Gue udah ngantuk banget dulu bukanya. Lo nonton Liga Champions apa gimana? Malam itu main. Oh main. Oke lanjut, gue deh. Pertanyaan dasar kenapa AN sampai S2 bahkan. Karena gini, gue waktu kecil tuh bokap gue pernah ngado gue tuh kayak hadiah ulang tahun ke berapa? Ke 5 apa ke 6? Lupa inget. Itu kayak semacam kayak maket bandara gitu. Lengkap sama pushback trucknya gitu-gitunya. Pokoknya gede lah banget. Itu kayak disusun salah satu. Terus kayak wah anjing keren deh. Terus kebetulan kan juga nyokap gue bukan orang Jawa. Pokoknya kalau misalkan itu nyokap gue, jadi gue tiap mudik itu sering naik pesawat. Jadi gue suka pesawat. Awalnya gue pengen jadi pilot. Kutu pengen jadi pilot, semakin bertambahnya usia gue pengen jadi dokter tiba-tiba. Semakin jadi tambah usia gue pengen jadi kriminolog. Bukan kriminal ya? Kalau kriminalnya mukanya udah mendukung sih udah ya. Nah kan, terus gue tiba-tiba ada satu momen lah yang membuat kayak awalnya kan gue nggak pengen masuk AE. Kenapa? Karena waktu SMA gue tuh sukanya biologi. Di biologi gue udah sukses lah. Sekolah gue kan kalau Tauman 2 Kota Malang. Itu kan habis medalis terbanyak OSN barusan. Ya intinya gue tuh di biologi sukses lah, udah olimpiade sana sini, udah wah anjing kalau BJ jadi dokter gue nggak kaget gitu. Nah justru malah kaget karena gue mengambil UN-nya fisika waktu itu, fisika. Fisika, kenapa gue ngambil fisika? Karena gue tiba-tiba kepikiran pengen masuk tekniknya especially teknik dirgantara. Karena waktu itu gue lihat kan ada FTMD ITB, wah gue dirujak habis dong, goblok lo anjing. Nah tapi kenapa gue pengen masuk AE? Ini belum dijawab ya. Karena gue sebenarnya suka mesin besar. Karena menurut gue ya, gue tuh kalau sesimpel gini, lo pernah dengar ungkapan gajah nggak akan terbang? Kenapa? Gajah terbang menampakkan apanya? Bohongnya. Kenapa? Bohongnya. Nah, terus gue mikir kenapa ya gajah itu? Oh iya karena dia nggak punya sayap. Terus gue kepikiran kenapa manusia bisa terbang? Kalau dia nggak punya sayap, karena dia punya otak. Nah gue mikir akhirnya terus gue pernah lihat satu kayak tontonan di mana TEDx apa pokoknya YouTube gue berguna banget lah isinya kayak YouTube lo isinya Willy Salimia. Jadi intinya pesawat itu adalah salah satu keajaiban otak manusia terbesar lah. Terus semenjak itu gue kayak wah anjing, wah akhirnya keren banget lah ini. Kol goreng. Akhirnya gue memutuskan masuk AE.
setelah itu ya pengen jadi dokter. Nah kalau yang nggak pengen jadi dokternya itu gue awalnya itu pengen spesial banget, gue pengen jadi dokter bedah. Terus ada lucu, waktu itu gue ke rumah guru gue, ya udahlah ngobrol aneh-aneh sampai jam 11, tiba-tiba ditok gedok, bukan kayak ditegur lah, gue kira ditegur gara-gara berisik, taunya ditanyain, mas ada yang bisa ngecek orang udah meninggal belum? Udah kan, gue disamperin kan, anjing ternyata itu udah nenek-nenek, udah kurus banget, terus lehernya bengkak, nanah diperlakin gitu, terus gue kayak anjing gak berani. Terus akhirnya kan waktu itu teman-teman gue rata-rata anak IPS kan, kelasnya para kriminal gitu kan emang. Nanya, lo kan yang anak IPA, harusnya lo ngerti. Ya udah gue tensi, cut. Anjing, kan pakai tensi digital, tulisannya error. Baca tuh. Error kan, anjing. Masalahnya itu di sebelahnya itu teman gue, kanannya itu suaminya. Gue masih ingat di belakangnya ada anaknya 2, cakep. Cakep pakai baju rumah, tahu gak lah ya? Iki dia. Nah, Sian. masalahnya gue kan dilema juga ya. Kalau gue misalkan bilang masih hidup, wah nanti ternyata PHP. Kalau masih udah meninggal kan, gue siapa? Bisa diagnos kan. Akhirnya semenjak itu gue tensi lagi sekali lagi. Akhirnya gue main aman kan. Masalahnya masih error, gue aman. Pak, maaf, ini saya tensi udah 2 kali masih error. Langsung bapaknya nangis. Terus gue kali anjing. Lembayangno kok kayak Enggak, tapi ini real life ya, sumpah ini gue gak bohong anjing. Gue berani, sumpah demi Tuhan yang gue percaya ya. baterai entek lu. Alatnya error doang. Alatnya error ini perkara alatnya baterai entek. Semenjak itu gue memutuskan kayaknya kalau andaikan gue jadi dokter, gue pasti bakal mengalami kejadian kayak gini berkali-kali kan. Tapi nggak kayak yang di Indosiar kayak saya sudah ya udah semenjak itu kayaknya gue nggak siap jadi dokter. Yang kedua gue juga tiap Idul Adha kan gue selalu diajakin aja jadi panitia, tapi gue nggak mau bagian penyembelihan. Kenapa? Takut darah gue. Seru lu. Itu dia, makanya semenjak itu gue ya udah jadi dokter bedah kan pasti lihat darah mulu ya. Terus gimana mau jadi kriminolog? Nah, kalau kriminolog itu beda, itu sosum ranahnya. Jadi itu dia kayak itu sebenarnya cabang dari psikolog. Kriminal banyak, koruptor juga Motif kriminal. Dia itu lebih mempelajari kenapa dia melakukan itu. Nah, kan ya udah gitulah intinya. Nggak jadi kenapa, karena gue anak IPA yang pertama. Yang kedua gue juga kayaknya di UI. Sesimpel alasannya kenapa, karena Jakarta panas, gue dari Malang kan dingin ya. Bandung kan sama-sama dingin ya, ngapain gue panas-panasan. Udah sih itu. Kenapa? Tadi pertanyaannya apa sih? Kenapa AE ya? Nyambungnya kenapa nggak jadi dokter? Oke. Ya ikulah mana tuh sebenarnya. Cok siapa lagi? Saya mikir mas. Kan bawa tas badminton. Badminton? Itu golf, tenis. Tenis. Enggak, ini Bowling itu. sebenarnya tas badminton, raketnya badmintonnya ada 3, tenisnya cuma ada 1. Habis main tenis sebenarnya. Siapa pemain badminton paling jago di KMPN? Yang jago KMPN gue nggak bisa. Ya boleh lah itu Nopal. Gue nggak bisa ngejudge sih. Tapi kalau ya sih paling itulah Nopal. Tergantung, kalau cewek mungkin gue bisa ngasih nama antara Audrey atau Panda. Tapi mereka mainnya ganda dan mereka tuh gue nggak tahu ya. Soalnya kan gue sempat berkesempatan melatih mereka ya waktu itu. Gue ngelihatnya tuh gue bingung. Kalau masalah jago, soalnya kan nggak ada jago itu nggak bisa lo ngomong gitu juga. Ini kalau orang berilmu ini. Soalnya kan ada orang yang mainnya MD, XD. MD men's double maksudnya, sorry. Men's double, ada men's single. Intinya main single sama juga gaya, meskipun sama-sama ganda putra sama ganda campur. Ganda putra sama ganda putri itu gayanya beda. Sama kayak itulah tunggal sama single. Kalau tunggal tuh ngandelin endurance. Jadi makanya kalau lo pernah nonton pemain badminton nggak main yang kompetisi ya? Ya, All England misalkan. Yang Malay. Kalau Lee Chong Wei, meskipun dia jago kan emang dia mainnya agresif, enggak kan santai gitu kan. Kalau misalkan dia smash mulu, capek di tengah. Kalau ganda kan emang mainnya kayak itu kan. Kalau jago, kalau misalkan buat main tunggal, gua ngasih nama Yuman. Soalnya kenapa? Endurance-nya dia bagus, minusnya dia cuma 1. Sorry ya man, cebol lo soalnya. Jangkauannya ininya rendah, iya jangkauannya rendah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya ganda itu gua ada nama Doyo, paling Doyo sama
Doyo sama Nopal. Nopal tuh mainnya lebih agresif, Doyo tuh mainnya lebih main otak, main blowing gitu. Main lo tau kalau nggak sih deception. Mainnya dia tuh lebih ke deception. Ya kalau misalkan dia kayak udah itu main drop shot itu. Terus kalau misalkan cewek itu gue kalau single gue belum nemu siapa karena mohon maaf ya. Ibaratnya kita suruh ngambil sampel dari 7 orang kan susah ya. Tapi kalau ganda itu biasanya gue kalau misalkan gue suruh ngirim jadi pelatih, suruh milih orang paling jago buat main ganda putri, gue bakal ngasih nama Audrey sama Panda. Ini bukannya gue muji-muji lo, jangan GR lo. Itu sih kalau misalkan buat main tunggal putri gue nggak tahu, nggak ada campuran pun juga gue nggak tahu, gue nggak bisa orang paling jagonya gitu kira. Tapi kalau jago buat fun game ya kayaknya semua orang bisa jadi jago kalau fun game. Dengan trik-trik shot yang dilihat dari TikTok dan YouTube dan sebagainya yang tiba-tiba dipraktekin terus bikin permainan nggak jalan. Iya. Karena emang lo suka main badminton? Kadang-kadang. Ya udah besok ikut Minggu malam jam 8. Tapi nggak bawa raket. Ya udah gue kan ada raketnya ada 3. Ada 3 katanya. Udah ikut dari Sawargi. Ajak temen lo. Biar lo nggak sendiri ntar lo kagok. Raket 3 tuh tangan kanan, tangan kiri ya mas. Tangan depan. Ya pak. Ntar pak. Ayo cepetan. Yo ntar. Ya pertanyaan gampang aja. Lagu Jawa favorit. Kalau favorit nggak tahu, tapi kalau itu gue sempat sering dengerin siapa sih anjing itu Happy Asmara, judulnya Wes Tatas. Oke. Gimana sih layangan ses? Ya gitu lah. Bacot lo aja gara-gara lo ini semuanya anjing. Udah makan favorit di sini. Gue suka kejebrut. Makanannya semutnya gue mau ambil apa? Kenapa? Karena gue bisa main-mainnya di sana. Gue bisa bawa piring ke lab Daikos. Gue bisa bawa gelas yang gue balikannya seminggu ke depannya. Pernah magang di Jeprut. Goblok. Dia pernah bantu motong bawang di Jeprut. Dia udah jago anjing, dia udah sekarang udah jadi pegawai Jeprut anjing. Udah ini pegawai tetap. Nah, karyawan tetap. Nah, itu dia, Bro. Iya sih, kenapa gue suka di Jeprut karena nggak tahu gue kenal sama orangnya. Kenapa dia gue bisa kenal karena kayaknya gara-gara kita bisa ngomong bahasa Jawa aja. Orang mana? Orang Tegal ya? Iya, dari logatnya ngapak itu. Tegal ya? Bukan. Banyumas apa? Bukan. Anjing, Purwakarta. Purwokerto. Oh iya. Purwokerto. Benar. Pokoknya di sana lah. Cilacap. Cilacap kayaknya. Sembarang wis pokoknya Banyumasan. Iya, pokoknya orang itulah Kepriwe gitu kan. Kepriwe. Oke. Inyong padi badok. Udah lah kalau gitu pertanyaan terakhir buat lo. Kenapa kalian memutuskan ikut Sonic? Jujur nih. Jujur. Pengen pakai jahim biru. Pakai jahim HMO ya. Biru langit dengan hex code apa tuh? 03A1EA. Bener. Emang fungsinya lo ngapalin hex code buat apa? Dari penjuru nggak diem aja. Tahu jawabannya kan. Biar itu apa? Nggak salah warna. Nanti kalau hex Iya, code nanti biru langit bagaimana? Mendung, langit malam. Oh iya, ditanyanya gitu. Ya udah. langit sore gitu, langit pagi. Padahal ya anjing, lo kalau ke tukang kain ya, lo gak bakal hex code-nya ini. Yang ada lo bawa contoh kain. Ekspor di tiap tukang kain beda-beda anjing. Iya. Lo cuma bisa mengaplikan hex code itu ke komputer. Kecuali kalau misalkan emang lo nyetak sendiri, sebenarnya ya mohon maaf dengan sangat ya, itu kurang praktikal ilmunya yang kalian dapatkan itu mungkin beda ya. layar, beda keluarannya juga. Betul, beda toko. Karena ujung-ujungnya lo pasti bawa kain contohnya yang kayak begini, nggak ada tuh pokoknya saya dapat titah dari atasan, hex code-nya seperti ini, RGB-nya seperti ini, kalau pakai CMYK gini. Kita ada sketch-nya, kalau printer lo jelek gimana? Ya udah. Karena lo ujungnya pasti misalkan nih, memang bila ini siapa BJ-nya angkat Jakang ini? Si siapa tuh Romero sa?
Aduh. Romero Iku. supporteran. Anu Akila. Cak MT itu, Cak MT. Iya pasti kan dia bawa ke tukang kain kan. Pasti dia milih kan di sana, milihnya di sana kan. Dia di sana. Ujung-ujungnya dapatnya juga kan. Pokoknya ungu ini. Oh, iya, mau Dikasihnya itu buku kain. katalog. Iya, katalog kain. Yang ini. Oh, apa ungu terong? Iya kan ungu terong, ungu taro. Ungu Ini taro. apa emang? Ungu Persik Kediri. Nah, udah. Actionnya tapi nggak apa-apa lah buat nice to know lah mungkin. Nice to know. Enggak ada. Buat apa? Mas? Iya kan daripada lo bilang kan hijau juga ada. Lo tau hijau miskin gak sih? Ya rumah hijau. Wah, mbahku rumahnya ngono lho. Asame Hijau tabung gas. Sok. merah kuning. Lalu kenapa memutuskan ikut Sonic selain karena FOMO? Wajib kan orang pakai kontrak aja. Logo di Jahem itu warnanya bagus sama keren gitu. Karena itu ya bukan karena kalian makin mengembangkan diri ya. Nah, Ya, Karena flow-nya aja nggak sih? iya berarti kalau kalian mengembangkan diri berarti itu bonus. bukan salah. Berarti ini KMPN gagal menjual. Ya silakan. Ibaratkan kalian jualan mobil dia tuh gagal menjualkan fitur-fitur unggulannya. Misalkan Aku kalau pilihan suruh milih mobil bentuknya Lamborghini tapi maju maksimal 100 km per jam sama mobil bentuknya bener-bener kayak kodok dengan matanya 300. tapi 300 km per jam aku milih Lamborghini. Sorry aku nggak mau ada mobil bentuknya kayak kodok terbang. ya berarti ini evaluasi nih kenapa mereka bisa sampai salah motivasi. Ibaratkan lo jualan HP ini, lo itu mereka belinya itu bukan karena fitur lo. Tapi bukannya kayak gitu ya. Tapi kalau Kan ada karena iPhone kita beli, padahal fitur yang lain lebih bagus. Tuh, berarti lo tuh mau lebih mementingkan price daripada value. Bukan sih salah. Lo lebih mementingkan gengsi. aku suka, Amin. Kalau aku Ya suka, nggak apa-apa sebenarnya. Lo ikut Sonic kenapa, Cek? Ikut Sonic. Karena gue pengen masuk ke MPN. Ya udah sama aja. Loh salah, kenapa gue pengen masuk ke MPN? Karena gue pengen melakukan perubahan di sana. Enggak sumpah aja. Emang udah tahu kondisinya sebelum Loh, masuk? orang gue udah kan gue punya cutting di sini. Dua lagi. Enggak, yang pertama pengen gue rubah itu sesimpel itu aja awalnya dulu tuh. Gue pengen ngerubah itu pertama ya. Jujur gue nggak suka dengan flow tegang-tegang itu menurut gue. Kan ada apa sih? Sorry ya gue bocorin ya. apa? Intinya tuh kenapa kalian tegang tuh karena ada orang yang mengatakan bahwa kalau dalam waktu sempit gimana caranya lo tuh memaksakan keinginan lo itu dengan cara tekanan. Kepepet. Apalagi kan lo udah capek-capek kan, lo didoktrin Islam agama terbaik, pasti lo capek. Iya. Tapi kalau lo masih segar lo pasti banyak ngeles. Gini gitu. Makanya lo kalau misalkan itu bakal sering menemukan lah di osdur itu. Dan sebenarnya kalau lo track dikit nih jauh itu osdurnya itu sekarang kenapa begitu? Itu karena itu masih ketularan zamannya Orde Baru. Zamannya Orde Baru tuh emang ke mahasiswanya itu emang, tapi ini emang real. Karena lo kalau lihat tuh nggak ada perubahan. Buat demo. Iya buat demo, buat aksi, buat melawan pemerintah. Tapi sekarang cocok ya, lawan Mulyono ini. Iya. Tuh yang gue ingin, gue nggak, menurut gue kayak ya udah sih. Namanya kalau kita diajarin mereka berpikir ya ajak mereka berpikir, bukan mereka dipaksa kan. Manu. Kalau gua jujur sebenarnya tadinya nggak mau ikut sih. Lu pengen nonton tadi ada Ah? pengen nonton. Enggak, Apa yang nih? itu loh. Gua tadinya mau turnamen, Oh iya benar. tapi nggak jadi karena takut Turnamen apaan? golf Di mana dulu Dap? Sebut dulu Dap di mana Dap? Gimana ya? di Brunei. Di Brunei. Ya. Emang ada lapangan golf? Kayaknya cuma masjid doang. Kebetulan di dalam masjid. Oh gitu. Iya, mimbar pecah. Iya. Tapi kayaknya masjid di sana bagus ya. Speakernya lah minimal. Kalau sini kan Kerannya. Kalau sini kan travel doang ya, nggak ada bassnya.
Nggak ada ya speaker yang kayak corong. Minimal ya mohon maaf ya, emang kayaknya orang-orang yang bikin di sini masjid ini tuh belum mengenal JBL. Harman Kardon belum. Karena kebanyakan ya. Padahal iya, kalau dipikir-pikir saldo masjid kan tiap pamer, tiap flexing saldo kan nggak pernah kan, cuma saldo kita minus, kita nombok, nggak ada kan, pasti 100 juta dibiarin ngendap, mending ya kalau gitu buat beli JBL. Dolby Atmos. Jadi tadi waktu azan tuh Dolby loh. Goblok anjing. All Around you. Ya, sebelum bismillah kan all around. Bismillah. Kedengerannya imamnya dimuter. Iya kan? Terus nanti ada fitur yang ya yang di apa yang fitur yang kayak dari kanan ke kiri muter Semakin menghayati kan. Bismillah. Masukkan ya pesan azannya tuh. Iya. Ngomong-ngomong Fast track ya, Bang? Reguler gue fast track itu karena gue telat labil. Awalnya gue tuh mau ke bukan ya, gue mau ke Belanda, terus gue malas ngurus karena paspor gue mati anjing. apa? Paspor gue mati kan waktu itu. Paspor. Dan gue kan juga pengen LPDP. Oh Tapi LPDP harus nganggur. Bukan nganggur sih, kenapa harus nganggur? Karena prosesnya ribet. Mau nggak mau harus nganggur. Gue mau ya, jadi gue nggak mau nganggur aja sih. Ngomong pengen cepet. Iya, dan gue pikir-pikir S2 itu gengsi kampus masih dipertanyakan, masih dipendingkan. S3 baru yang kita udah nggak mendingin gengsi kampus. Jadi mentionnya kalau kita S3 tuh karena ada siapa di sana. Misalkan lo S3 di ITB kan ada Baryanto gitu misalkan. Lu kalau kayak gitu kenapa nggak S2 di luar negeri aja? Ya pertama itu, yang kedua juga gue kayaknya belum siap meninggalkan Indonesia. Udah bisa bahasa Belanda? Hah? Dikit-dikit. Coba. Kakek gue kan orang Belanda kan. Oh iya. Kakek buyut. Anak bu. Kakek buyut. Kakek Nona buyut. Menir. Enggak, kakek buyut gue punya istri 2. Oh. Ya karena wajar kan, mereka waktu di Indonesia nggak bawa Para istrinya. pejuang bersembunyi di sana, Tuan Menir. Belanda masih jauh. Lupa namanya siapa. Sudirman sedang berjalan. Pokoknya gue masih lupa lah. Pokoknya, nah itu yang menjadi pertanyaan. Saudara gue yang dari, itu kan kakek buyut dari nyokap ya. Timnas Saudara- pusat. Ya saudara gue itu masih ada yang rambutnya pirang, matanya biru gitu-gitu. Nah gue gara-gara nenek gue yang dari bokap orang Ambon, Oh. kayaknya banyakan negen. Malah melintang bener. Karena orang-orang kayak Mas Bece ini kayaknya cocoknya di luar negeri. Cocok dulu. Dan nanti lah. Ntar yang ngajarin mereka get next siapa ini? Max Verstappen. Ini ngajarin ini Anum siapa? Oh iya. Bukan lu lagi apa? Udah nggak Anum. Enggak, gue masih semester depan masih ada di sini. Nah, baru bertemu lah. Sep. Terus lanjut, nggak jadi turnamen. Terus karena FOMO, takut nggak punya temen. Mas sekarang punya dapet. Bangke lu. Astagfirullahaladzim. Punya kan tinggal jawab punya gitu. Nggak, tapi lo semua orang Jawa semua di sini. Aku aja sih. Oh iya. Dia paham Jawa dikit. Keturunan apa? Orang Jawa. Buset kayak orang Belanda ngaku-ngaku keturunan. Ya orang tua tuh dulunya orang Jawa. Tapi dia diam. Iya. Oh pasti itu ya, kerja di Pertamina ya bokapnya. Ya kan, di oil and gas. Ini template-nya orang Riau tuh kalau nggak jadi pejabat. Oil and gas, sawit. Nah, kebetulan kakek gue pejabat, om gue DPR, ya gitulah. Jadi di Riau. Enggak, soalnya istilah ya, mohon maaf ya sebagai orang Riau ya, Riau apalagi Kuansing landlocked country kan istilahnya. Iya. Kenapa? Karena orang misalkan ke Bandung kan orang ke Jakarta lewat Bandung. Ada alasan. Orang ke Riau ngapain? Ngumpet di sana tanahnya tandus. Soalnya kan omku apa ya pokoknya kakaknya ibu gua tuh lulusan IPB waktu itu pernah meneliti. Kenapa Riau tandus? Ternyata waktu digali di bawah tanah humus itu ada lumut. Jadi nutrisinya disedot sama lumut. Oh. Jadi kalau misalkan mau itu mahal, harus dikeruk dulu, lumutnya dibersihin, terus tanam lagi. Mahal. Lu. Belum mau pandan. Ayo. Terus FOMO. Ya, FOMO akhirnya ikut. nggak jadi turnamen. Nanti Udah diajarin Tiger Wood. ya udah. Tapi lo main golf memang dari lama. Udah lumayan sih. Secara kan golf kan olahraga orang kaya ya. Gue kan nggak ngerti golf ya. Bener. Iya kan. Gue main golf cuma pernah di game house kan. WI orang. EA Sport. WI.
Wii Nintendo. Wah. Macamnya piye tuh? Apa ngomongnya gimana? Wii. Wih. Ya gimana ya? Kan kakek saya petani. Bang aja kenapa passionate itu buat merombak KMP? Ya enggak sih, gue suka melakukan transformasi aja. Kenapa? Karena gue dapet nama pasti ya. Enggak, tapi yang itu bohong lah. Enggak tahu ya. Enggak tahu ada mereka aja, pasti mereka naik-naikin gue aja. Apa? Enggak, karena ya udah. Isi survei kok. Survei apa? Nggak. Nikah kapan? Iya lagi. Soalnya waktu itu gue suruh aja, cek ngisi ala pacarnya nggak ada aja. Tapi kan ada crush. Goblok. Pacar lo anjing. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa passionate itu buat merombak KMP? Ya, karena gue merasa karena gue pengen merombak hal yang lebih besar. Nggak mungkin bisa terjadi kalau gue belum dari yang kecil, dari yang sekitarnya dulu. Ya, Presiden fix. Hah? Presiden. IRBC. Haji dulu kan? Haji. IR Haji. terus profnya prof bodong-bodongan yang bodoh amat. Mending dapat gelar. Tapi ya juga ujung-ujungnya yang kerombak ya. Mungkin yang kalau misalkan suruh dipaksa ya yang Tapi kan IP-nya enggak 2,3. emang terus gitu. Nah, itu jadi wakil presiden. Jadi Pengen di luar negeri nah. Ya, itu kan di luar negeri tapi. Tapi lo tuh pernah dengar konspirasi nggak? Katanya sebenarnya dia di sana itu bukan kuliah, rehab. Kelihatan sih matanya. Iya kan sayu gitu aja. Pakai apa ya itu? Iya. oh itu Juga ya. Apa? sebagai gorila sih. Menurutku itu sih Gayo apa? sih. Kok lu tahu sih? iPhone. Jangan ngerokok mulu. Kenapa ya? Suka-suka Nggak baik. suka-suka saya kan aktif olahraga, nggak kayak kamu mageran di kasur. Nggak bisa merubah yang lebih besar. Umur 3 Kalau rokok terus jadi nanti nggak bisa merubah yang lebih besar. Lo enggak tahu sampean. Indonesia tuh dibangun oleh rokok. Tapi ya sih, enggak sih, lo kalau pernah denger apa sih ceritanya Agus Salim waktu di kerajaan Inggris yang rokok ini kan kretek, baunya nggak enak kan istilahnya. Wah. Ini rokok dari tembakau, gara-gara tembakau negara lo ngejajah gue. Udah intinya gitu. Iya. Udah satu SKS nih. Sedikit. Lu pada ikut studium general. Iya dong. Enggak kan sebenarnya lo wawasan kan juga sebenarnya kan tujuannya buat kenalan. Ya. Ngobrol. Nggak sih, gitu. Nggak beres. S3 bang. Bon. Rencana S3. Emang. Tapi gue nggak tahu apakah langsung apa gap dulu. Kenapa nggak pengen kerja dulu sebelum S3? Ya nggak tahu makanya gap Rencana dulu. kerja mana? Enggak, sebelum Karena S3 tuh dibayar Jok sebenarnya. Lu baru tahu kan S3 dibayar. Oh, Gue tuh dapat tawaran, bukan tawaran sih kayak kalau mau sok ayo ikut. Tapi emang di mana tuh Timur Tengah yang sekarang lagi apa sih? Turki. Dubai. Oh. Yang sebulan tuh lo dapat 89 juta ekuivalensi rupiah. Wah, enak kele ya. Ayo. Enggak, lo itu jadi nggak S2 tapi lanjut S3. Ya, makanya jawabnya cepet. Visanya dibayarin, tiket pesawat dibayarin, akomodasinya dan sekian dibayarin 5 tahun, tapi ya Dubai. Hah? Tadi balik lagi, orang mindsetnya S3 kan nyari siapa. Gue masih mindsetnya segitu. Tapi kalau duitnya emang ngiler sih anjing. Bayangin gue pulang-pulang bawa 5 mm ini. Iya. Pulang-pulang Rubicon. Bentley boys. Itu pasti bukan Rubicon apa sih? McLaren lu warna apa? Bosan. Juga ada Toyota Century. Kenapa nggak abis S1 kerja baru S2 S3? Kerja mah gue sampai sekarang juga masih kerja. Gila aja lu. Jeprut. Enggak, goblok. Atau meres jeruk? Enggak sih gue anjing Masa lah. itu nutrisari. Jeprut kenapa nutrisarinya cuma Florida Orange doang? Malas kulaan apalagi. Jeprut tuh top menunya tuh ini es campur bos. Waktu kok kayak dhewe nutrisari ini asem. Pak. Gawa dhewe Mas gawe. Gue di atas gak apa-apa ya. Penak ini. Aman. Mas gawe no iki Mas. Kayaknya di stop dulu nggak sih, Dap? Bolong banget. Terima kasih dia tuanya.